informasi yang tersampaikan saat ini ada 65 kapal 65 kapal. dan 300 Katanya, 300 relawan hmm, yang katanya berangkat sudah itu di luar. dimata-matai sama sama drone Cyril tuh, katanya dimata-matain Kang Ijang. Ya, betul Beberapa dong. postingan saya lihat tuh Makanya, teman-teman yang dari Brasil, kemudian teman-teman yang di Malaysia gitu ya. Gimana ya betul menyikapinya dong. Kang Ijang? Semangat kami lebih besar, Baik, cinta Masya kami kepada Allah. saudara kami pastinya lebih besar, sehingga rasa takut itu Baik, kami kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus memohon perlindungan iya. dan terus mempersiapkan diri yang terbaik. Kita mencari cara-cara yang terbaik agar bisa aman dan selamat sampai tujuan kita di Gaza, Pak Dokter. Ya, ada ancaman juga Kang Ijang yang saya baca tuh kan kita cermati terus bagaimana perjalanan teman-temannya di sana. Ada ancaman dari Kementerian Pertahanan dari Sirwil itu ya, bahwa barang siapa katanya yang masuk akan kalau perempuan akan dimasukkan ke penjara, yang paling kejam tidak diberikan makan dengan layak, tidak diberikan fasilitas yang layak, andai kata laki-laki juga akan dimasukkan ke penjara segala macam. Nah, kira-kira apa antisipasinya dan bagaimana secara politis Kang Jejang? Kan kita juga mungkin ini kan utusan dari berbagai negara. Ibarat ayah nggak mungkin membiarkan anaknya itu dianiaya. Ini 44 negara Kang Jejang ya. Bagaimana menyikapinya? Sikap politik dari masing-masing negaranya Kang Jejang. Ya baik, alhamdulillah Pak Dokter. Jadi memang ya setiap negara beragam kondisinya. Ada yang pemerintahannya ikut mensupport, mendukung seperti di Indonesia. Tentu kita Hmm. sudah paham bahwa undang-undang konstitusi kita di Undang-Undang Dasar 45 itu mendukung kemerdekaan dan menghapuskan penjajahan di atas dunia. Artinya kita hadir di sini itu menjalankan konstitusi negara untuk Hmm. memerdekakan bangsa Palestina. Alhamdulillah juga di Tunisia pun sama. Di sini sangat welcome kepada kami seluruh relawan seluruh dunia yang datang ke Tunisia. Sangat diterima sebagai saudara. Jadi kami sangat bersyukur, bahagia bisa berada di sini. Allah takdirkan berkumpul dengan seluruh NGO-NGO seluruh dunia. Kita memang punya beberapa antisipasi, terutama bagi kru, tim, atau relawan yang akan on board, naik Hmm. dalam pesawat, naik ke kapal, itu sudah dibekali. Jadi sudah ada training-training satu pekan ini, bagaimana menghadapi situasi darurat, bagaimana menghadapi nanti di laut, dan bagaimana ketika masuki pelabuhan di daerah Gaza. Jadi sudah disiapkan skenario-nya Pak Dokter. Ya baik. Dan Jadi mungkin detailnya rencananya tidak bisa disebutkan gitu di sini karena itu masih dalam kondisi keamanan dan terbatas informasinya. ya baik, baik Kang Jejang. Rencananya besok jam berapa Kang Jejang? Hari Ahad besok kan? Tanggal 7. Ya, jadi ini demi keamanan, Pak Dokter, beberapa informasi masih di keep Skip dulu oleh gitu ya. panitia Iya, baik. karena kalau bocor khawatir juga tadi ada penyusup dan sebagainya. Iya, Kita baik. masih dirahasiakan pelabuhannya, dirahasiakan juga nanti setiap relawan dari Indonesia itu ada 60 WNI di sini dan 33 akan naik ke kapal. Itu belum tahu naik kapal yang mana dengan siapa belum tahu. Nanti dikasih tahunya Masya misalnya Allah, Masya Allah. mendekati beberapa jam sebelum keberangkatan. Baik. Jadi strategi salah satu sunatullah yang harus kita jalankan juga, Kang Jajang. Nah, Kang Jajang, mengingat resiko yang akan diambil seperti itu sesuai dengan apa namanya kan ini juga ada aspek politisnya, kemudian ada aspek pressure ya terhadap negara tersebut, kemudian juga ada aspek bagaimana saudara-saudara kita merasa dan apa namanya dukungan dari berbagai negara begitu ya. Kira-kira targetan apa Kang Jajang yang akan kita sampaikan di sana? Jadi aksi kita kali ini tidak hanya semata mengirim bantuan, tapi kita ingin mengirimkan pesan bahwa blokade Gaza harus ditembus, harus didobrak dan dibuka. Selama 70 tahun ya Kang Jajang ya. Ini salah satu bentuk ikhtiar kita, bahkan ini aksi terbesar karena melibatkan 44 negara, 6 benua. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita. Terus kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan pertolongan. Adapun nanti resiko-resiko pasti ada. Bahkan ini kami menyadari langkah atau aksi yang tidak mudah dan penuh resiko. Namun jika kita terus meluruskan niat, jaga hati agar tetap bersih,
terus berzikir dan berdoa minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah tolong, Allah berikan rasa gentar dan takut kepada Israel sehingga mereka mundur, dan mudah-mudahan kita bisa masuk, Gaza bisa dibebaskan, Palestina bisa Masya merdeka. Allah, Alhamdulillah. Allahu Kalaupun Akbar. tetap Allah belum takdirkan kita berhasil, kita tidak akan pernah berhenti mencoba. Akan Masya digalak Allah. di aksi berikutnya akan jumlah lebih besar dari ini gitu. Masya Salah Allah. satu tekad kita seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Ya Arhamar Rahimin, bagi Allah tidak ada yang mustahil, Kang Jejang. Ikhtiar dimaksimalkan dengan cara dan benar. Kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan oleh masyarakat yang berada di Indonesia, yang sekiranya bisa mensupport sahabat-sahabat di sana? Apakah kita juga misalnya melakukan doa bersama? Apakah kita juga melakukan support dalam pendanaan, infak, sedekah, begitu ya? Karena yang ada di Indonesia mungkin kan tidak bisa mendorong kapal untuk melaju begitu ya secara langsung. Yang ada di Indonesia arus laut begitu ya, dan angin yang begitu dahsyat begitu ya. Nah, apa yang kita bisa lakukan bareng-bareng, Kang Jejang? Ya, baik Pak Dokter, itu yang paling utama adalah dukungan berupa doa. Doa bisa merubah takdir, Ya. doa adalah senjata kita orang beriman. Tolong doakan kami yang sedang bertugas di kapal Subun Nusantara ini. Semoga diberikan keberanian terus dijaga, kemudian diberikan kekuatan, kesabaran, dan juga diberikan keistiqomahan sehingga bisa mencapai target kita masuk ke Gaza. Kemudian selain doa juga ya, karena tidak semuanya bisa naik ke kapal karena memang ya ada seleksi dulu ketika ingin naik kapal, kemudian Oh, harus seleksi betul-betul gimana, Kang Jejang? siap gitu ya. Iya, ada seleksi dulu, tidak semuanya Oh, bisa naik begitu, Dok. Ya, ada syarat-syarat tertentu, kemudian juga salah satunya adalah harus siap dengan risiko-risiko terburuk, apakah nanti bisa kembali atau tidak Masya begitu. Allah, Masya Kemudian juga Allah, harus sudah siap membuat surat wasiat, Masya terus Allah. mengirim ucapan video persiap perpisahan, udah siap sampai ke arah sana gitu, Dok. Masya Yang Allah, menggunakan ini. Masya Allah. Nah, jadi karena tidak semuanya bisa berangkat, nah, kita yang kalau takdirkan ada di eh, Indonesia dan di tempat-tempat yang lain dalam kondisi yang aman, selain doa tentu kita berharap dukungan ya berupa support partisipasi agar kapal ini kita dorong bisa tembus sampai ke Gaza dengan selamat. Insya Amin. Allah bantuan yang diberikan melalui Datuk Tuli maupun lembaga-lembaga lain kita akan terus ikhtiarkan baik dengan jalur darat, jalur udara maupun jalur laut sekarang ya. Mudah-mudahan ini semakin menyempurnakan ikhtiar kita. Jadi bantu dengan doa, bantu juga dengan terus bersuara, jangan berhenti. Iya, Ya, iya, karena iya, iya, kalau betul, Kang Ijang. kita berhenti Betul, betul, Kang bersuara, Ijang. mereka akan makin berani. Ya. Tapi kalau kita makin bersuara, makin banyak dukungan buat lembaga kita, Iya. insya Allah mudah-mudahan makin bisa menggentarkan para Israel. Baik, Kang Jang, ini sambil mendownload gambar-gambar yang Kang Jajang kirim, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua kita tekadkan, kita di Indonesia tidak seberat perjuangan teman-teman kita yang sedang akan berlabuh besok mungkin ya. Nah, kemudian doa yang kuat dari sahabat-sahabat kita, dari kita semua, ini juga membuka pintu langit pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga secara ikhtiar, kita juga kegiatan ini pasti memerlukan pendanaan yang tidak sedikit, sahabat-sahabat semua. Ketika pendanaan tersebut, insya Allah menjadi salah satu peluang amal bagi kita, ini merupakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak berangkat, yang ada di sini, begitu ya. Kita tidak merasakan bagaimana ganasnya ombak, kita tidak merasakan bagaimana dahsyatnya angin, begitu ya. Nah, kita bisa berjuang lewat suara-suara kita, kita juga bisa berjuang lewat infak yang kita bisa kontribusikan pada saat ini, Kang Jejang semua. Punten saya buka dulu dokumen dari Kang Jejang ya, punten ya. Sahabat-sahabat semua, sahabat MK Pagi semua yang berada di seluruh belahan dunia, tidak mungkin Allah menakdirkan siaran ini kita lihat tidak mungkin Allah menakdirkan rencana-rencana flotila ini kita Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semua, kita coba punten buka. Teman-teman ada Darut Tauhid dulu mungkin.
Baik, kita akan lihat ya. Nah, ini kiriman dari Kang Jajang. Punten Kang Jajang nih. Nah, ini ya, barusan ya. Kirim barusan. Nah, ini foto apa Kang Jajang nih? Ya, ini beliau Pak Duta Pak Besar, Pak Dubes kita Dubes, ya. ya, Zuhairi Misrawi yang sudah 4 tahun jadi Dubes di Tunisia. Masya Allah. Kenapa kita memilih Tunisia? Karena alhamdulillah sudah setahun yang lalu di sini bebas visa, Dok. Oh, iya, Nah, iya, itu iya, kan iya, iya. staffnya ada yang dari Barcelona, ada yang dari Itali, ada dari Tunisia, Siprus. Nah, kita memilih Tunisia karena di sini kita bebas visa. Jadi Iya, iya. alhamdulillah Allah mudahkan, Allah takdirkan kita bisa masuk dengan aman. Pas nyampe di bandara langsung disambut oleh tim KBRI dan juga diantar sampai Masya ke Allah. penginapan dan alhamdulillah setiap hari dikawal dengan baik Masya begitu. Allah, sampai sebegitunya Kang Jajang ya. Yang teman-teman Kang Jajang yang berbarengan ini dari mana aja Kang Jajang? Dari, selain dari DT Peduli. Ya alhamdulillah ada sekitar 23 lembaga Hmm, zakat maupun lembaga kemanusiaan Masya Indonesia Allah. yang bergabung. Kita mengirimkan 5 kapal dari Masya Indonesia. Allah. Masya Allah. Juga ada dari media, wartawan, kemudian juga influencer yang Oh bergabung. gitu Kang Jajang. Alhamdulillah semakin banyak yang mensuarakan, semakin banyak yang memberitakan, semakin banyak dukungan yang bisa kita dapatkan. Baik, Gitu, Dok. Kang Jajang, saya dapat ini dari DT Peduli, Kang Jajang. Insya Allah sahabat-sahabat semua, pagi ini kita coba berbarengan untuk berinfak, ya sahabat-sahabat semua. Nanti saya nunggu dulu dari DT Peduli untuk Krisnya ya. Kris untuk sama-sama kita mensupport kegiatan kemanusiaan dari Indonesia untuk Palestina. Punten ya, sebentar Kang Jajang. Sebentar-bentar ya. Teman-teman, mangga siapkan untuk handphonenya masing-masing. Kita sama-sama infak pada pagi hari ini. Bentar, saya juga menyiapkan dulu. Sebentar, teman-teman semua. Baik, yang ini ya, Kang Jajang ya. Yang ini Kang Jajang ya, filenya ya. Ya, Dok. Baik. Bismillah. Tak semua bisa berlayar, tapi semua bisa menggerakkan kapal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Eh, Kehalang ya Kang Jajang ya? Kehalang apa enggak ya? Baik. Baik ini. Teman-teman semua silakan ambil handphonenya atau misalnya mau di screenshot dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan teman-teman semua, punten. Ya, baik. Mudah-mudahan kebersamaan kita kali ini, Kang Jejang, bisa membersamai, baik itu dalam bentuk doa ataupun dalam bentuk infak, dukungan. Ini bukan untuk Kang Jajang ya, bukan untuk ongkos Kang Jajang ya, tapi untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, bantuan-bantuan yang kemarin kita berikan lewat airdrop gitu Kang Jajang ya. Kan kita juga memberikan salah satunya dari Baznas, kemudian dari NGO lain, kemudian juga dari termasuk dari DT Peduli, begitu ya, lewat Hercules ini. Sahabat-sahabat MP Ya, pagi semua, silakan yang mau berpartisipasi, silakan untuk men-scan kode kris ini. Semoga ini menjadi salah satu bentuk dukungan nyata dari kita semua yang tidak ikut serta naik kapal, yang tidak ikut serta merasakan ganasnya ombak, yang tidak ikut serta merasakan bagaimana ancaman-ancaman secara syariat dari Israel yang begitu ganas begitu ya. Dari beberapa media saya saksikan karena saya ngikutin ini prosesnya terus Kang Jejang ya. Termasuk ya, Dok. ancaman-ancaman penjara-penjara dan lain sebagainya. Nah, Kang Jejang, berkaca dari kemarin tuh Kang Jejang, waktu tahun kemarin satu kapal ya yang diblokade kemudian juga berhasil digagalkan. Gimana tuh antisipasinya Kang Jejang? Ya, jadi alhamdulillah, Dok, kita semakin dikuatkan dengan beberapa dukungan support-support, terutama tadi juga Pak Dubes menyampaikan ada satu pakar hukum dari PBB menyatakan bahwa aksi dari Global Sumut Flotilla ini adalah secara hukum Iya, internasional itu iya, legal, iya, Dok. iya, iya. Ini sangat legal, gitu ya. Kemudian juga tentu semua sudah menyiapkan setiap persiapan dari fisik, mental, berkas-berkas dan sebagainya. Tentu yang paling penting adalah memang dukungan-dukungan dari lembaga-lembaga atau negara-negara
yang memiliki hubungan diplomatik Hmm. dengan Israel agar bantu menekan, tidak berbuat yang tentu bisa membahayakan para kru relawan yang nanti berlayar. Di samping itu, ikhtiar yang lain kita doa dan selebihnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi keren juga ya, Jang. Eh, apa yang harus kita, teman-teman semua, ya mudah-mudahan Ya, ini berbagai memang macam ikhtiar kayaknya, Jang. merupakan aksi yang dinilai aksi yang sangat strategis. Jadi, kalau kita aksi demo menyampaikan orasi, emosi, yaitu sifatnya bagus dan hanya reaksi sesaat. Tapi kalau aksi ini, aksi yang sangat strategis. Kita langsung masuk menuju Gaza dengan armada yang banyak, melibatkan negara yang banyak. Mudah-mudahan ini bisa membukakan mata dunia, membukakan hati para penguasa, para pimpinan, para pemerintah-pemerintah yang ditakdirkan Allah menjadi pemimpin negaranya masing-masing. Mudah-mudahan bisa kompak, baik yang muslim maupun yang non-muslim, karena ini bukan urusan agama, tapi udah memang bentuknya adalah basic humanitarian, dasar dari kemanusiaan itu sendiri. Gitu. Jadi kalau ini dibiarkan ya kita nggak bisa menjadi manusia seutuhnya kalau genosida ini masih terus terjadi. Begitu Pak Dokter. Jadi ini Baik, lintas segara, lintas benua, lintas agama, lintas kelompok kita betul-betul ingin ya. memanusiakan manusia, menghentikan genosida. Baik, baik, Kang Jejang. Tadi setelah dikatakan bahwa kegiatan ini bukan untuk kali ini saja, begitu ya. Kemungkinan nanti kita akan bergerak yang lebih besar lagi, begitu Kang Jejang ya. Ini sebuah kalimat yang mungkin harus kita sadari juga, sahabat-sahabat semua, bahwa kita ini mempunyai berbagai macam tagline, begitu ya. Nah, tagline yang kita luncurkan diantaranya adalah gerakan dinar, Kang Jejang, gerakan dinar. D-nya itu adalah doakan tanpa putus, masukkan bagaimana perjuangan sahabat-sahabat kita itu dalam doa-doa kita, doa tanpa putus. Karena doa itu bisa mengubah takdir. Kemudian I-nya adalah infakan sebagian apa yang kita miliki, bagian dari anggaran, bukan sisa dari anggaran, sahabat-sahabat semua. Kemudian juga infakan, N-nya itu adalah narasikan. Seperti yang Kang katakan, jangan sampai nanti narasi-narasi itu berubah menjadi narasi negatif, begitu ya. Ini narasi-narasi harus kita luruskan, dan narasi-narasi ini harus kita gelorakan. Kemudian A-nya adalah alihkan. Produk-produk yang bisa mendukung Israel, produk-produk yang bisa mendukung kaum Zionis ke produk-produk yang jelas-jelas tidak berpihak. Syukur-syukur produk kaum kita, begitu ya. A-nya alihkan. Kemudian R-nya adalah ramaikan, tagline ramaikan berbagai macam situasi, apakah situasi di gawai kita masing-masing, misalnya tentang Flotilla Sumut 2025 ini, begitu ya, ramaikan terus. Kenapa? Dengan ramai ini maka apa namanya, diingatkan terus bagaimana sahabat-sahabat kita itu bukan hanya perlu donasi mingguan, tapi sehari-hari untuk makan saja mereka itu tidak ada. Jadi sahabat-sahabat kita, mari kita gerakan dinar terus ya. D-nya itu adalah doakan, kemudian I-nya itu adalah infak, begitu ya. Kemudian N-nya adalah narasikan, A-nya itu alihkan produk-produk, R-nya adalah ramaikan terus. Sahabat-sahabat semua, barangkali Kang Yejang ada perlu disampaikan lagi Kang Yejang sebelum teman-teman dilihat di belakang tuh sudah pada keluar dari KBRI, gimana Kang Yejang? Mangga silakan. Ya, Alhamdulillah. Terakhir tentu kita berdoa kepada Allah agar Bapak Ibu senantiasa diberikan rezeki yang cukup, dimudahkan dalam beramal soleh, sehingga bisa terus mendukung perjuangan saudara kita di Palestina. Sedekah sebesar sekecil apapun sangat berarti buat saudara kita di Palestina. Semoga ini menjadi amal soleh kepada Bapak Ibu semuanya, dan kita dimudahkan membantu saudara kita di Palestina. Semoga kita istiqomah dan mudah-mudahan diterima Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala. Turun Pak Ya, Dokter, terima kasih. Ini sudah persiapan ya, selesai. turun Kang Yejang, Dan kita barakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan terbaik. Salam buat sahabat-sahabat kita dari berbagai negara, dari Indonesia, dari para jemaah MK Pagi, sahabat-sahabat semua.
Atau non Kang Yajang, jazakallah Sama-sama khair. dok. Ya, Masya Cukup Allah. dok. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sahabat-sahabat semua, tatkala kita pagi hari ini mungkin terbangun dengan situasi yang nyaman, begitu ya. Pagi hari ini kita terbangun dalam keadaan segar tanpa ada sesuatu rasa takut sebagai sesuatu yang manusiawi gitu ya Kang Jejang ya. Ada rasa takut. betul, dok. Nah, ini yang di belakang itu Kang Jejang ya. Ya Ah, ini udah selesai teman-teman yang dari acara doa bersama dok. Udah beres-beres. Berarti Masya sudah mau jam Allah. 12 malam di sini. Ya, Alhamdulillah. Masya Allah. Siap-siap Ini Mas. ada Ya. Pak Dubes dok. Mau ketemu Masya sama kita. Allah. Alhamdulillah. Waktu udah mau istirahat. Ini pamitan Alhamdulillah. tuh. Alhamdulillah Kang Jejang. Bisa Baik. dengar Pak. Nih, tuh. Oh, beliau lagi ada izin dulu. Ya, ya. Oh, bareng-bareng aja. Bareng-bareng. Bentar, Dok. Mungkin Baik, Pak baik Dubes Kang Jejang. ikut juga menyapa kita, Dok. Baik, baik, baik Kang Jejang. Baik Kang Jejang. Baik Kang Jejang. Kita beliau juga saya mau menyampaikan menyampaikan statement juga Pak Dubes ini. Mangga, 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 Ikut. mangga, 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 mangga. Oh, tapi mungkin Dok penonton dulu nanti ini akan pindah ke yang di sana itu jadi biar ada backgroundnya nanti. Baik, Itu Dok. Mangga Dok, nanti ya jangan kasih kabar. baik, baik, baik Kang Jejang. Sahabat-sahabat Anggi Pagi semua, mudah-mudahan acara ini bisa menjadi salah satu pembuka wawasan kita bahwa ternyata usaha-usaha dan upaya-upaya kita untuk saudara-saudara kita yang terjajah pada sampai saat ini, untuk saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang mengalami genocide, begitu ya, dibunuh secara brutal, kemudian juga dilakukan ketidakadilan, rumah-rumahnya dihancurkan dan lain sebagainya, begitu ya. Ini akan banyak berdampak pada aspek psikis diantaranya pada anak-anak. Nah, mungkin saya pernah mewawancari salah seorang pengungsi Palestina, anak sekira 7-8 tahun gitu ya. Nah, ketika saya ajak ngobrol pada saat itu, Dek, andai kata kamu ya sudah besar mau jadi apa? Nah, ternyata jawabannya luar biasa, bukan jadi dokter, bukan jadi pilot. Ternyata mereka pengen punya senjata katanya. Untuk apa senjata saya tanya? Akan saya tembak, akan saya bredel orang-orang itu. Cina. Siapa dek? Itulah yang membunuh ayah saya. Cina. Nah, ketika diskusi lanjut dengan ibunya, ternyata ketika dia keluar rumah, ya keluar rumah, maka seketika itu datang tentara Israel itu dan memberondong ayahnya itu di hadapan anak tersebut. Sekiranya kita membayangkan bagaimana itu terjadi di hadapan kita, sahabat-sahabat semua. Sehingga pada saat itu, anak tersebut pengen cita-cita punya senjata. Bukan cita-cita ingin jadi dokter, jadi pilot, dan sebagainya. Nah, sahabat-sahabat Angki Pagi semua, jadi penderitaan rakyat yang dirasakan sahabat-sahabat kita di Palestina, semestinya ini juga menjadi sebuah dorongan begitu. Bagaimana kita bisa mensupport dalam bentuk doa terus-menerus, kemudian kita support dalam bentuk infak, kemudian kita support juga apa namanya narasikan kebaikan-kebaikan perjuangan kita ini. Kemudian A-nya itu adalah alihkan setiap produk yang kita belanjakan jangan sampai menjadi peluru-peluru bagi Israel yang akan mendestruksi atau mencelakakan sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita. Alihkan. Kemudian R-nya itu adalah ramaikan. Mari kita sama-sama, Ibu Bapak semua, menjadikan gerakan dinar, ini adalah gerakan keseharian kita. D-nya itu adalah doakan, I-nya adalah infak, kemudian N-nya adalah narasikan, jangan sampai terjadi narasi-narasi yang melenceng. Kemudian A-nya alihkan produk-produk yang kita gunakan sehari-hari, kemudian R-nya adalah ramaikan. Bagaimana kita saling mengingatkan, jangan sampai kita terlupakan bahwa kita punya saudara-saudara yang teraniaya. Sahabat-sahabat MQ Pagi semua, cerita ketika kita apa namanya? Ketika kami berada di beberapa camp pengungsian ya, camp pengungsian, punten, mudah-mudahan saya masih punya gambarnya di camp pengungsian para pengungsi dari punten.
Ini mudah-mudahan ada, mudah-mudahan ini bisa ditampilkan teman-teman semua ya. Mudah-mudahan ini saya sampaikan juga saat itu di salah satu pertemuan ilmiah nasional, Ibu Bapak semua. Kita angkat, kita ramaikan. Ini punten, teman-teman, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi salah satu pengingat bagi kita ya. Sambil menunggu kita Kang Jajang, sambil menunggu Pak Dubes, barangkali ini saya sampaikan punten teman-teman semua. Bagaimana kita ramaikan terus isu-isu Palestina ini ya. Saya sampaikan ini dalam sebuah forum nasional. Kang Noval ini nampak nggak Kang Noval, punten? Kang Noval? Kang Noval, punten? Teman-teman punten, mohon informasi apakah sudah sampai sudah nampak belum slide ini? Punten. Punten. Oh ya gimana gimana sudah nampak Kang Nopal belum? Saya belum bisa melihat ini. Oh ya ya saya lihat aja di IG-nya. Nah, ini salah satu upaya ya, upaya dari kami begitu ya, dari DT Peduli. Sebentar, mudah-mudahan saya juga. Oh iya, sudah nampak. Baik. Nah, ini teman-teman. Nih, jadi upaya-upaya yang kita sampaikan ini ketika di Padang kita ada seminar nasional, ya, ahli-ahli bedah. Saya sebagai dokter bedah di sana ikut menyampaikan, gitu ya, temuan-temuan yang ada di sana. Nah, ini kondisinya, teman-teman semua. Kalau kita lihat dari geografisnya, kemudian kita fokuskan di daerah negeri Syam ya. Negeri Syam itu adalah Yordania, kemudian Syria, kemudian Palestina dan satu lagi Lebanon ya, negeri Syam. Nah, ini kondisi globalnya seperti ini teman-teman semua. Nah, bagaimana sejarahnya ya sampai terjadi aneksasi seperti sekarang ini. Kemudian sekarang itu petanya tinggal segimana begitu ya. Nah, ini tepi barat, kemudian ini adalah Gaza, sahabat-sahabat semua. Nah, pengungsi Palestina itu 2/3 penduduk Palestina itu ada di luar negeri, sahabat-sahabat semua. Nah, inilah jumlah pengungsinya, ya. Jadi jumlah di luar itu lebih banyak, teman-teman, daripada di dalam Palestina sendiri, teman-teman semua. Kita lihat, nah ini kamp pengungsian yang merah-merah itu, makin besar lingkarannya berarti ini makin makin banyak jumlahnya ya. Kemarin kita beberapa kali mensupport berbagai macam bantuan, di antaranya bantuan kesehatan bagi teman-teman yang ada di sana. Nah, kalau kita lihat dari berbagai jurnalnya, pengungsinya itu di Jordania paling banyak apa namanya pengungsinya begitu ya. Jadi penduduknya itu 41% ada di Palestina. Sedangkan sebagian besar penduduk Palestina itu berada di luar justru. 39% di Jordania, 10% di Syria dan 8% di apa namanya Libanon gitu ya, Libanon. Nah, ini wajah-wajah pengungsi teman-teman semua. Ya, total pengungsi sejak 48 itu lebih dari 7 juta pengungsi gitu ya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, nah ini data-data yang mendonorkannya, punten donor untuk biaya apa nama para pengungsi tadi. Nah, saat itu kita diberi kesempatan ya, kami diberi kesempatan untuk mengunjungi beberapa area pengungsi ya. Sama saya bersama Agazi saat itu ya. Nah, pengungsi yang pertama itu di Zarko. Di Zarko Ibu Pak semua. Nah, inilah situasi Zarko. Nah, ini suatu pengungsian di Zarko, teman-teman semua. Kita investigasi keadaan di dalamnya, ya. Ini gedungnya. Kang Ejang, kalau misalnya udah masuk, silakan aja Kang Ejang. Nah, saya bersama Agazi dan tim relawan di sana. Ini adalah kliniknya, Ibu Bapak semua. Yang ada di Zarko ya. Cepat saja mungkin. Nah, ini di Zarko lagi. Kemudian sekitar 50.000 jiwa cakupan pengungsinya. Di sini saya waktu itu investigasi bagaimana ruangan kesehatan, fasilitas, dan sebagainya. Ini yang ada di salah satu provinsi. Provinsi yang permasalahannya ini teman-teman semua kita sudah melakukan investigasi begitu apa-apa saja yang penyakit yang sering dihinggapi para pengungsi ini. Kemudian camp berikutnya adalah camp Mukabolain. Jadi camp ini teman-teman semua salah satu camp tertua begitu ya. Camp tertua ini dekat sekali perbatasannya dengan Our sister.
Allahu Akbar. Nah, ini situasi di salah satu balai pengobatan ya saat itu di balai pengobatan. Nah, ini situasinya. Nah, ini adalah mobil dari Odoj dan DT Peduli, Ibu Bapak semua, Wilujeng Enjing, teman-teman Odoj semua. Ini mobilnya Masya Allah bermanfaat. Bahkan kalau saat itu kita hanya 2 kali ya ke Kemuka Balain dalam sebulan. Padahal sebetulnya kita perlu sekitar 4 kali. 4 kali mudah-mudahan kita ditakdirkan untuk bisa membeli mobil satu lagi begitu ya. Nah ini mobilnya luar biasa mewahnya teman-teman semua dengan berbagai kelengkapannya. Cek, Ini yang dok. dari Odoj kemarin Udah tuh ya masuk, dok. teman-teman semua. Pak Dokter, punten. Oh iya udah masuk Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah bersama Baik, Pak Pak Dubes. Dubes, Masya Allah, Pak Dubes, Pak Zuhairi Miswari, mohon. Alhamdulillah. Baik, baik. Alhamdulillah, Pak Dubes, Masya Aduh. Allah, dukungan Tunisia terhadap Indonesia, terhadap kegiatan ini, Masya Allah, luar biasa sekali, Pak Dubes. Ini sedang disaksikan oleh masyarakat Indonesia, Pak Dubes, dari Ya. MKTV, MKFN, dari media platform game lainnya. Barangkali ada yang perlu di... Salam hormat, salam takdim dari Tunisia. Kami baru saja melakukan doa bersama untuk Gaza, untuk Palestina, untuk Indonesia. Ini seluruh ikhtiar-ikhtiarnya Ya. sudah alhamdulillah, tinggal doanya ini. Alhamdulillah kita berdoa dan kita yakin bahwa doa ini menjadi kekuatan dalam perjuangan kita. Malam ini khusus saya membacakan, mengijazahkan dalam doa laut, doa yang dulu ilham dari Rasulullah pada Imam oleh para Global Sumut Flotilla, termasuk relawan dari Global Peace Indonesia. WA dari Duta Besar Palestina di Tunis ini bahwa Cina sudah mendukung kemerdekaan Palestina. Masya Jadi Allah, insya Allah Masya. ini semangatnya luar biasa kita. Jadi kapal-kapal ke belayar ke Gaza, dan insya Allah tidak lama lagi blokade dibuka, bantuan kemanusiaan bisa masuk, tidak lagi kelaparan, Gaza kita bangun sama-sama. Lalu kemudian puncaknya Palestina merdeka, Mas. Dan kita akan melihat, dan ya saya ingin selama hidup saya ini saya bisa melihat Palestina merdeka. Saudara-saudara kita itu sama seperti kita di Bandung, di Sumenep, di Cirebon, di Semarang, seperti teman-teman dari Darut Tauhid ini, semuanya sama seperti kita. Dan kita tidak rela melihat Gaza sekarang kelaparan. Kita tidak rela melihat warga Palestina di tepi barat setiap hari dibom, dibunuh dengan secara terbuka, dan kita melihat dengan kepala mata kita semua. Gitu. Jadi kami mohon doa semua malam ini. Baik, kami Pak Zuhairi. Insya Allah Presiden Prabowo, Menteri Luar Negeri juga memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada Palestina. Kita berjuang bersama-sama. Masya Allah. Perjuangan politis apa ya Pak sekiranya Pak Zuhairi yang bisa membersamai teman-teman semua, mengingat perjuangan politis ini juga salah satu pressure yang sangat besar menurut saya Pak. Jadi sambil teman-teman mungkin nanti masuk ke dalam Flotilla 2005 ini, nah sementara perjuangan politis apa yang bisa digalang kira-kira Pak? Ya insya Allah kita kan kemarin baru OKI ya, Ya. Koalisi Negara-Negara Islam, baru kita bertemu kemarin, dan komunikasi kami sangat intensif ya, dengan negara-negara sahabat. Dengan Tunisia sangat intensif. Kita juga berjuang bersama-sama secara diplomatik, secara politik, secara geopolitik. Cuman perjuangan kami ini akan ada perjuangan yang rahasia, bisir. Iya, betul. Ada yang berjuang bil alania gitu. Jadi percaya kepada kami, kepada ya kami semua lah para diplomat, para duta besar. Kami berjuang bersama-sama. Insya Allah.
Masya Dan Allah. keyakinan ini bahwa bahwa saya selalu mengatakan bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia. Jadi kalau Masya kita Allah. berjuang bersama-sama, insya Allah berhasil. Maka oleh Masya karena Allah. itu kita harus punya keyakinan, kita punya optimisme. Berat, tetapi kalau kita lakukan bersama-sama, insya Allah akan mudah. Dan itu kan budaya kita sebenarnya. Hmm. Kita Indonesia ini dengan segala suka dukanya kita bisa menghadirkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, berkepribadian dalam Pancasila. Saya banyak berbicara dengan Duta Besar Palestina di sini. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Zuhairi. Sama-sama. Semoga dukungan Atur ini nuhun, menjadi atur nuhun. motivasi. Hatur nuhun. Mudah-mudahan berkah Pak Amin, Zuhairi amin. ya. Terima kasih atas Sama-sama. dukungannya. Hatur nuhun Kang Sama-sama aja. Jajang. Terima kasih. Sama-sama. Bangga, bangga, bangga. Bangga, bangga, bangga Kang Jajang. Baik, sahabat-sahabat Engki Pagi semua, perjuangan demi perjuangan, kemudian juga lembaga demi lembaga, kemudian lembaga resmi pemerintah juga ternyata luar biasa dukungannya. Sahabat MK Pagi semua, kita coba sekarang yang belum ya, yang belum punten. Punten, 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 punten. Kita coba tayangkan lagi. Ini belum tayangkan di MK Pagi kalau salah ya, lingkungan ini. Baik, izin sebentar ya teman-teman semua. Untuk bahasa nanti pagi hari ini nanti insya Allah kita sudah saya siapkan e-booknya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi salah satu masukan. Baik, saya coba lanjutkan sedikit ya tentang laporan. Ini juga laporan dari kunjungan ya, kunjungan kita ke beberapa kamp pengungsian ya. Nah, ini mobil dari Odoc ya teman-teman semua. Di sini lengkap dengan pemeriksaan-pemeriksaan dan dokternya juga sana ketemu saya Dokter Maher, seorang dokter dari Jordania lulusan Mesir begitu ya. Kebetulan kakaknya juga adalah seprofesi dokter bedah saat itu kita diskusi. Baik. Nah, ini pengungsian di Mukoba lain ya. Kurang lebih 50.000 pengungsi di sana ya. Nah, ini Dokter Maher teman-teman semua. Kemudian juga ini teman-teman dari relawan DT Peduli ya. Kemudian kita masuk ke camp pengungsian yang ada di mana lagi ya saat itu? Oh, Zufah yang ada di Zufah ya. Ini kemarin kita meresmikan apa namanya renovasi ya sama Agazi, renovasi sebuah klinik ya yang ada di Zufah. Semoga Allah memberi kebaikan, membalas dengan kebaikan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini camp yang ada di Zopa, teman-teman semua. Kemudian kita masuk lagi ke, nah jadi kalau kita berjalan teman-teman di perbatasan ini ya, orang-orang yang di sana itu tidak menyebut ini adalah negara Siriwil ya, ini adalah negara Palestina yang sedang dijajah. Kita berjalan saat itu sampai ke daerah perbatasan di tepi barat gitu ya. Baik, ini camp pengungsian. Oh, Irbid ini paling ujung ya. Irbid itu terakhir. Ini dengan perbatasan Suriah, teman-teman. Ini adalah Suriah ya. Oh, ini pengungsi Suriah, teman-teman semua. Nah, pengungsian ini bedanya, teman-teman semua. Ini masih dalam tenda-tenda begitu ya. Ada beberapa apa namanya tenda yang ada di sini. Mereka memelihara apa namanya beberapa ternak, kemudian MCK-nya seperti ini teman-teman semua. Ini suasana jadi dingin sekali saat itu. Ini menjelang maghrib, ya. Dan juga di sini ada lintas jika seadanya tangan dengan kambing. Baik, sahabat-sahabat semua, itulah salah satu tayangan yang mungkin ini bisa menginspirasi bagi kita semua. Baik, sahabat-sahabat MP Pagi semua, sebetulnya bahasan kita pagi hari ini adalah bahasan tentang salah satu faktor risiko ya. Jadi merasakan gimana begitu ya. Kita bisa enak bangun pagi begitu kita
kita bisa merasakan mungkin udara bebas seperti ini, tapi tidak bagi masyarakat yang ada sedang dalam pengungsian. Mudah-mudahan saja ini juga menjadi salah satu motivasi bagi kita. Jadi infak itu adalah bagian dari anggaran kita, bukan dari sisa anggaran kita. Tatkala kita mungkin bisa berjalan-jalan ke minimarket, supermarket, begitu ya, maka ketika kita memberikan jajan pada anak kita, ini juga terbersit mungkin dalam pikiran kita bagaimana anak-anak Palestina yang ada di sana. Ketika kita bisa tidur dengan nyenyak, kita juga semestinya ingat bagaimana kondisi yang ada di sana. Baik, sahabat-sahabat MP pagi semua, kita telah menyaksikan beberapa liputan, gitu, ya, termasuk liputan langsung, yang insya Allah mudah-mudahan besok hari kita bisa saksikan bagaimana progresnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kenyamanan, dan lain sebagainya. Baik, itu sahabat-sahabat semua kajian dan liputan langsung dari Tunisia. Baik, izin Ibu Bapak semua, saya ingin menyampaikan beberapa materi lanjutan dari materi yang kemarin. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi salah satu wasilah, begitu ya. Wasilah sehatnya rakyat kita, penduduk kita. Kenapa disebut rakyat? Kenapa disebut penduduk? Karena memang dampaknya ini sudah melebar kemana-mana. Tayangan ini Ibu Bapak semua terinspirasi dari beberapa kejadian. Saat itu di 3 kamar operasi di tempat saya bekerja, itu kompakan semuanya, yaitu menangani pasien-pasien dengan ulkus diabetikum namanya itu. Sebuah luka pada kaki yang diderita pada orang-orang diabetes. Kakinya itu ada borok, kemudian membusuk sebagian, kemudian sampai ke tulang, kemudian dari beberapa kasus ya dilakukan amputasi. Termasuk satu kasus yang saya tangani juga itu dilakukan amputasi karena tulangnya itu sudah mengalami osteomelitis, ada nanah di dalamnya, kemudian bagian dari pembuluh darahnya itu sudah terhenti, kemudian juga kulitnya itu sudah terkelupas begitu ya, sudah membusuk, sehingga tidak memungkinkan kalau ibarat pohon itu akarnya sudah tidak ada, kemudian juga cairannya akarnya sudah tidak bisa mensuplai begitu pohon itu sehingga pohon itu mati. Ya, jadi dari beberapa kasus itu kita berbarengan tuh saat itu ya. Ada 3 dokter bedah melakukan amputasi begitu. Nah, satu kasus yang sangat menarik bagi saya itu di mana amputasi dilakukan pada usia yang sangat muda. Kalau nggak salah usia itu 28 tahun. Satu hal yang sangat jarang kita temui ya. Nah, ternyata si ade itu nggak tahu bahwa dia itu menderita penyakit diabetes. Ketika masuk ke IGD, kemudian dilakukan pemeriksaan, barulah tahu kadar gula darahnya sudah 400. Nah, beberapa bulan kemudian, ibu bapak semua, ternyata kejadian ini berulang. Nah, kemudian kami dari tim MQ Afiat melakukan beberapa pertemuan, kemudian melakukan beberapa studi literatur dari beberapa jurnal. Nah, di sana juga cukup cukup tercengang juga. Ternyata ibu bapak semua, 51% penduduk di muka bumi ini masuk ke dalam kategori prediabetes. Bukan diabetes ya, prediabetes. Kemudian juga ini dikuatkan dari penelitian yang dilakukan di Amerika ya, yang dilansir oleh American Diabetic Association, teman-teman semua. Hampir sama angkanya, sekitar 51% penduduk Amerika itu masuk dalam kondisi prediabetes. Suatu keadaan di mana kalau tidak ditangani maka 80% akan menjadi diabetes. Nah, ada 4 faktor utama Ibu Bapak semua yang menjadikan prediabetes ini muncul dan membesar. Ada 4 kondisi. Kalau saya sarikan dari beberapa jurnal yang kita teliti, ya Ibu Bapak semua, ada 4 kondisi yang menyebabkan prediabetes ini muncul ke permukaan. Suatu angka yang cukup besar menurut saya, angka 61% ini
Coba kita lihat datanya di sini, teman-teman semua. Saya sudah mengumpulkan datanya juga di sini. Kemudian 4 penyebab yang dianalisis ya dari beberapa jurnal itu. Penyebab pertama adalah ternyata terjadinya perubahan dari pola makan, baik itu makanan atau minuman. Sehingga kondisi ini memperberat atau memperbesar resiko terjadinya prediabetes. Jadi dari faktor makanan dan minuman ini menyumbang terjadinya obesitas, kemudian menyumbang terjadinya dislipidemia. Dari pola makanan ini juga menyumbang terjadinya aterosklerosis. Itu penyebab pertama. Penyebab yang kedua, ibu bapak semua, adalah malas gerak. Jadi kalau dilihat di data di sini 61,3% tahun 2018 dilakukan penelitian. Ternyata ini gerak yang dilakukan ini jauh di bawah dari standar yang ditentukan. Yang kedua. Nah, yang ketiga adalah gangguan tidur. Jadi kalau di sini adalah quality of sleep ini katanya menurun. Ini yang menjadi salah satu pemicu juga. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika adanya perubahan pola makan dan minum, kemudian adanya perubahan kebiasaan begitu ya, gerak itu dikurangi, kemudian ada pola tidur di mana tidur sangat menurun, ternyata itu berpengaruh terhadap angka kejadian diabetes melitus. Nah, kemudian kita lihat data lagi teman-teman semua, bahwa obesitas ini ya, kelebihan berat badan saat ini lebih dari 1 miliar orang di dunia mengalami obesitas, kurang lebih 390 juta anak dan remaja di sini dikatakan begitu ya. Nah, kemudian yang menjadi konsen di sini adalah banyaknya makanan fast food dibandingkan dengan real food. Kemudian dikatakan di sini juga adalah masalah pemanis yang biasa dikonsumsi oleh remaja dan dewasa. Ini coba saya lihat bukunya teman-teman semua. Baik. Jadi pemanis ini teman-teman semua punten. Saya coba cek di sini ya. Punten. Nah, saya coba lihat. Mudah-mudahan ini bisa ditayangkan ya dalam waktu singkat ini, teman-teman semua. Baik. Nah, mudah-mudahan udah bisa kelihatan ya. Nah, ternyata ini datanya teman-teman semua. Ini penelitian dari teman-teman dari UGM. Jadi konsumsi rata-rata minuman berpemanis. Jadi kalau dalam bahasa jurnal itu adalah SSB. Jadi sugar sweetness beverage. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti men-tracking begitu ya, seberapa besar minuman berpemanis itu, perkembangannya begitu. Salah satu keywordnya adalah SSB. SSB. Jadi sugar sweeteners beverage gitu ya. Kalau kita lihat datanya teman-teman semua, ternyata konsumsi minuman berpemanis di Indonesia ini 20,23 liter per orang per tahun. Kalau kita lihat dari frekuensinya, 47,5% penduduk di atas usia 3 tahun mengkonsumsi minuman manis setiap hari. Setiap hari. Ya, ini angka menurut saya cukup besar teman-teman semua ya. 6 kali per minggu. Jadi kalau kita lihat dampaknya teman-teman semua bisa karena obesitas, bisa menjadikan obesitas ya. Kemudian juga di sini terjadinya peningkatan diabetes tipe 2, kemudian peningkatan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah, kemudian kanker kolorektal, kemudian perlemakan hati dan sebagainya. Ini banyak sekali teman-teman semua. Ada yang mengatakan berapa lama sih dari minuman-minuman yang manis itu bisa menjadi sesuatu. Ada penelitian ya, penelitian yang dilakukan, penelitian kohor itu diikuti terus begitu ya, selama 8 tahun ya. Jadi mereka yang mempunyai kebiasaan minum minuman manis 1 kali per hari memiliki resiko 1,83 kali untuk terkena diabetes. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau kita rangkum seberapa umum sih masalah ini? Jadi kalau kita lihat 47,5% ya
Mereka mengkonsumsi minuman dalam seharian. Kemudian resiko kesehatannya ini teman-teman semua, ya salah satunya adalah diabetes dan gagal ginjal. Jadi seberapa cepat? Nah, rata-rata dalam 8 tahun. Jadi ibu bapak semua, ketika kita lihat data-data tersebut, semestinya ini menjadi sebuah pengingat bagi kita. Nah, sebetulnya kita akan mengundang nanti pada pekan depan, insya Allah, beberapa orang penggiat gitu ya, minuman kekinian, termasuk barista begitu ya. Mudah-mudahan pekan depan bisa kita hadirkan, karena ternyata minuman sehat antioksidan itu teman-teman semua ya bisa hadir menggantikan minuman-minuman yang kekinian yang tinggi akan kadar kadar gula. Kalau kita lihat minuman kekinian kan gini kan, susu, kopi, gula aren begitu ya. Kadar kalorinya segini tinggi-tinggi banget ibu bapak semua. Ya, di mana kadar gula itu rata-rata 17 gram. Padahal kita maksimal mengkonsumsi gula itu sehari 25 gram. Ini dari satu minuman aja sudah nyampe 17 gram. Belum lagi dari gula dari masakan, gula dari makanan-makanan lainnya. Sehingga akan terjadi resiko lonjakan gula darah dan sebagainya. Nah ini sebenarnya saya sudah merancang Ibu Bapak semua ya beberapa apa namanya makanan dan minuman ya. Yang ini juga tidak semuanya buruk kayak ini sama americano juga ini mempunyai apa manfaat yang luar biasa kayak antioksidan ya. Termasuk di sini juga ada beberapa alternatif begitu ya. Bagaimana caranya membuat minuman kesehatan ini ya kaya tapi justru bermanfaat ya. Kita tingkatkan kadar apa namanya cakupan cakupan apa namanya cakupan eh, antioksidannya. Mudah-mudahan pada pekan depan kita bisa bahas lebih. Untuk menggelorakan dinar. D-nya apa? Ada yang doakan tanpa putus, masukkan doa itu dalam salah satu agenda doa kita. Di samping doa kepada anak orang tua. Kemudian I-nya adalah infakkan. Infak itu adalah bagian dari anggaran, bukan dari sisa anggaran kita. Kemudian N-nya adalah narak bahwa mereka itu sepertinya halnya kecil, tapi ternyata dampaknya luar biasa. Yang tadinya pro Zionis menjadi produk-produk yang tidak mendukung aksi Zionis dan genosid. Yang sampai isu-isu ini terkubur oleh isu-isu lain. Terima kasih sahabat-sahabat MP Pagi semua. Semoga perjuangan sahabat-sahabat kita yang sedang berjuang di Tunisia untuk membelah laut jalur Gaza bisa terus Allah lindungi. Kemudian ini menjadi salah satu gebrakan besar sehingga terbukalah blokade laut Gaza yang selama 70 tahun ini tertutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana, hatur nuhun. Hatur nuhun.